Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TAV7 Channel bersama saya Mariadi Sosiawan. Jika pada pertemuan sebelumnya saya telah membahas tentang dioda, maka pada kesempatan kali ini saya akan tetap membahas komponen aktif tetapi lebih fokus ke dioda bridge. Dioda bridge. Dioda bridge ini pada dasarnya merupakan susunan dari 4 buah dioda yang dikemas menjadi satu. Jadi dioda bridge ini adalah 4 buah dioda yang digabungkan dan dikemas menjadi satu package. Fungsi dari dioda bridge adalah sebagai penyearah arus bolak-balik AC alternating current menjadi arus searah DC direct current. Ini kita lihat simbolnya. Ini adalah simbol dari dioda bridge di mana memiliki 4 garis yang menandakan dia memiliki 4 buah kaki. Terus kita lihat bentuk fisiknya. Ini adalah salah satu bentuk fisik dari dioda bridge, di mana penamaan kakinya kita bisa lihat di badannya. Kita lebih mendalam bahas dioda bridge. Ini adalah simbol dioda bridge, di mana 4 garis ini tadi menandakan adalah 4 buah kaki. Ya, kita lihat bentuk fisiknya, ada 4 buah kaki, di mana plus ini menandakan dia kaki plus, dan AC ini menandakan dia memiliki 2 buah kaki untuk input AC, dan yang minnya sebagai kaki min. Ya, jadi kaki plus, terus 2 kaki input AC dan 1 kaki min. Fungsi dari dioda bridge adalah menyearahkan arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Ya, ini arus bolak-balik AC, bentuk gelombangnya sinusoidal dirubah menjadi DC. Ya, dari yang sinusoidal menjadi setengah gelombang di atas semua. Tetapi ini adalah DC yang masih penuh ripple. Nanti kita filter dengan menggunakan kapasitor. Macam-macam bentuk fisik dioda bridge. Yang pertama ini ya, bentuknya agak kotak. Ini biasanya disebut dioda sisir karena bentuknya mirip kayak sisir dan ada penamaannya ya. Jadi kodenya kita bisa lihat di sini, dan untuk penilaiannya kita bisa lihat di datasheetnya biasanya. Dan 4 buah kaki ini menandakan kaki plus, AC, dan min. Kemudian ada dioda yang bentuknya kayak lingkaran. Ini juga ada di badannya nih. Ada plus, min, dan 2 input AC. Kemudian ada yang kotak agak besar. Ini biasanya disebut dioda kiprok. Ya, sama ada kodenya juga. Kodenya bisa kita lihat di datasheet. Dan 2 kaki AC, 1 kaki plus dan kaki min kalau kita lihat di bagian atas ini. Kemudian ada lagi dioda yang bentuknya kecil. Ini seperti IC, cukup kecil ukurannya. Untuk komponen-komponen SMD biasanya digunakannya. Tetap sama ya, di badannya ada kodenya dan ada tanda plus, min, dan 2 input AC. Penggunaan dioda bridge ini tergantung jenis rangkaian yang kita buat atau yang kita gunakan. Kemudian dioda bridge ini adalah semakin besar yang kita gunakan ukurannya, biasanya semakin besar arus yang mampu dilewatkan oleh si dioda. Jadi kalau kita gunakan dioda bridge yang besar, berarti kita membutuhkan arus yang lewat pada dioda itu besar. Kalau kita gunakan dioda yang kecil, berarti arus yang lewat biasanya kecil, hanya sekitar 1 ampere, mungkin 2 ampere gitu. Rangkaian ekuivalen dioda bridge. Dioda bridge ini kan dibentuk dari 4 buah dioda yang dikemas menjadi satu. Ini adalah simbolnya. Tetapi kita juga bisa membuat dioda bridge ini secara manual dengan rangkaiannya seperti ini. Ya, kita buat secara manual dengan 4 buah dioda. Ya. Jadi kita pakai 4 buah dioda seperti ini. Jadi kita buat
rangkaian dioda bridge dengan 4 buah dioda. Di sini ada D1, D2, D3 dan D4. Jadi kita rangkai seperti di sini agar nanti dia bekerja seperti dioda bridge. Kemudian kita bahas cara kerja dioda bridge. Ini adalah rangkaian dioda bridge, ada 4 buah dioda. Dan inputnya adalah tentunya arus AC, ya, sinusoidal, di mana arus AC ini memiliki puncak dan lembah, puncak lembah, puncak lembah. Di mana arus AC juga yang puncaknya kita sebut siklus positif dan yang bawahnya adalah siklus negatif. Kita mulai dari yang siklus positif. Siklus positif akan mengalir lewat atas ini dan ke sini. Dia akan menuju ke D1, tidak bisa ke D4. Kenapa? Karena di D4 ini dia tertahan katoda. Jadi seperti saklar terbuka. Kita ingat lagi prinsip kerja dioda yang hanya bisa melewatkan arus dari anoda menuju ke katoda. Jadi di sini dia akan seperti saklar terbuka. Jadi kita bisa hilangkan. Nah, karena saklar terbuka kita hilangkan, dia akan menuju ke D1. Keluar dari D1, dia tidak bisa ke D3. Karena di sini juga seperti saklar terbuka, kaki katoda. Kita bisa hilangkan juga. Nah, rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Kita ulang, arusnya mengalir dari sini, siklus positif, menuju ke D1. Nah, setelah keluar dari D1, dia akan membentuk setengah gelombang DC. Ya, dari setengah siklus positif AC, setelah keluar dari D1, dia akan membentuk gelombang setengah gelombang dari DC. Kemudian menuju ke resistor, lewat dari resistor menuju ke D2. Nah, kemudian masuk ke sini. Itu adalah siklus positifnya. Jadi mengalir dari atas ini menuju ke D1, keluar dari D1 membentuk setengah gelombang DC, ya, sudah berubah jadi DC tapi setengah gelombang. Kemudian ke R1 mengalir terus masuk ke D2 dan kembali ke sini. Terus kita masuk ke yang siklus negatifnya, yang bawahnya. Ya, ini yang siklus negatif. Siklus negatif mengalir dari bawah sini. Dia mengalir dari sini menuju ke D3. Dia tidak bisa ke D2 karena di sini seperti saklar terbuka. Ingat lagi ya prinsip kerja dari dioda. Jadi kita bisa hilangkan D2 ini. Nah, setelah keluar dari D3, dia tidak bisa ke D1 karena seperti saklar terbuka juga kaki katoda, maka kita bisa hilangkan D1-nya. Nah, menjadi lebih simpel kan rangkaiannya. Berarti kita ulang, jadi siklus negatif mengalir dari sini menuju ke D3, ya. Nah, setelah keluar dari D3, dia akan membentuk setengah gelombang lagi DC. Ya, jadi yang siklus negatif di bawah berubahnya menjadi setengah gelombang DC di atas. Kemudian menuju ke R1, mengalir terus menuju ke D4 dan kembali ke sini. Jadi yang siklus negatif mengalir dari bawah menuju ke D3, keluar dari D3 membentuk setengah gelombang DC di atas ya. Kemudian mengalir ke resistor, ke D4 dan kembali ke sini. Begitu seterusnya. Jadi ketika siklus positif kembali mengalir dari atas lagi, membentuk setengah gelombang lagi. Siklus negatif maka akan membentuk setengah gelombang lagi. Maka hasilnya akan seperti ini kalau kita lihat. Inputnya AC, siklus positif, siklus negatif akan membentuk seperti ini ya. Jadi tegangan DC, tetapi DC di sini masih banyak ripple atau riaknya. Ya, dari siklus yang sinusoidal menjadi setengah gelombang DC yang di atas atau puncak.
tegangan DC di sini masih banyak ripple-nya, jadi kita perlu filter. Filternya nanti kita bisa gunakan kapasitor yang faradnya cukup besar agar ripple-nya berkurang. Mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan terkait dioda bridge. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.